Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yasta'iddu umum Yaman. Salimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlisu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Gimana kabarnya hari ini? Oke ya, Ibu absen dulu. Atkia, Airi, Airis, Aisyah, Aulia, Azira, Bilkis, Diva, Firda, Gesa, Haura, Kamilia, Hafia, Madu, Nadifa. Nadifa ada enggak? Goibah. Nuri, Sahla, Adwa, Raisya, Ratu, Septi, Fatimah, Silvia, Sabihis, Siva, Sarwah. Oke. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Insya Allah siap. Oke. Sebelumnya, Ibu akan memperlihatkan gambar ya. Nah, silahkan kalian lihat di layar. Ya, itu ada 2 buah gambar ya. Yang pertama itu adalah kertas yang dibakar dan yang kedua adalah kopi. Biji kopi dan kopi yang sudah ditumbuk. Nah, dari kedua gambar ini, menurut kalian, ketika kertas dibakar, apakah akan terjadi perubahan? Terjadi. Terus ketika biji kopi ditumbuk, apakah sama akan terjadi perubahan? Ya, terjadi perubahan ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang 2 perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Nah, tujuannya apa kita mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia? Yang pertama, tujuannya itu adalah peserta didik itu dapat mengetahui ya atau menganalisis perbedaan antara perubahan fisika dan kimia. Yang kedua, peserta didik dapat mengevaluasi hasil dari eksperimen sederhana tentang perubahan zat untuk menentukan jenis perubahan tersebut. Yang ketiga,
peserta didik dapat mengidentifikasi sifat fisika dan sifat kimia suatu zat. Yang keempat, peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk melaksanakan percobaan perubahan fisika dan kimia serta menyampaikan hasil pengamatannya itu secara lisan atau tertulis. Dan yang kelima, peserta itu dapat menunjukkan hasil diskusi kelompok, yaitu tujuan pembelajaran tentang materi fisika dan kimia. Nah, untuk penilaian itu ada 3. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian kelompok. Jadi nanti ada 3 penilaian. Penilaian sikap kalian ketika diskusi kelompok, terus pengetahuan kalian ketika diskusi kelompok, dan yang ketiga itu adalah penilaian kelompok. Jadi nanti nilai satu kelompok diakumulasikan. Paham sampai sini? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum kita mulai, Ibu akan memberikan pretest. Silakan disiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat pretest. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, ya. Sudah siap? Sudah, ya. Oke, pretestnya itu ada 10 soal. Jawabannya benar atau salah. Jika kalian anggap benar, kalian tulis benar. Kalau misalkan jawabannya salah, kalian tulis salah, ya. Yang pertama, merobek-robek tisu menjadi ukuran yang lebih kecil merupakan contoh perubahan kimia. Benar atau salah? Sudah? Sudah. Yang kedua, tidak terbentuk zat baru, berubah bentuk dan ukuran dan dapat dikembalikan ke bentuk semula merupakan ciri perubahan fisika. Benar atau salah? Yang ketiga, terjadi perubahan warna, terbentuknya endapan dan terbentuknya gas merupakan ciri perubahan kimia. Benar atau salah? Yang keempat, gula yang dilarutkan dalam air merupakan contoh perubahan kimia. Benar atau salah? 5. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat atau materi tanpa disertai terbentuknya zat baru. Benar atau salah? Udah? 6. Pagar yang berkarat merupakan contoh perubahan fisika. Benar atau salah? 7. Membakar kertas menjadi abu merupakan contoh perubahan kimia. Benar atau salah? Selesai? Selesai. 8. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan suatu zat baru dan tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula. Benar atau salah? Sudah? 9. Nasi yang telah lama kelamaan berubah menjadi basi termasuk perubahan fisika karena tidak terbentuk zat baru. Benar atau salah? 10. Perubahan beras menjadi tepung beras melalui penumbukan termasuk perubahan fisika karena tidak terbentuk zat baru. Sudah? Sudah. Oke, kita jawab. Yang pertama, jawabannya salah. Yang kedua benar, yang ketiga benar, yang keempat salah, yang kelima benar, yang keenam salah, yang ketujuh benar, yang kedelapan benar, yang kesembilan salah, dan yang ke-10 benar. Sudah? Sudah. Siapa yang benar semua? 1, 2, 3, 4. 9. Yes. 8. 6. 7. 5. 4. 3. Oke. Sejauh ini ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Oke. Selanjutnya kita langsung ke pembelajaran ya. Silakan kalian siapkan alat tulisnya. Nah, selanjutnya kalian coba perhatikan dulu. Ya, di sini ada 4 gambar.
Kalian bisa lihat ada 4 gambar. Yang pertama itu adalah es batu yang mencair, yang kedua kertas yang disobek, yang ketiga air mendidih, dan yang keempat adalah telur yang digoreng dalam bentuk telur ceplok ya. Nah, kalian amati keempat gambar tersebut dan carilah penyebab dari keempat masalah tersebut. Ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah mengapa ketika es batu dicairkan dia akan membeku lagi ketika didinginkan? Beda dengan kertas yang disobek, ketika mau dikembalikan lagi ke semula itu tidak bisa ya. Terus saat kertas yang disobek itu bentuknya berubah tetapi masih dikenali sebagai kertas. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa air yang mendidih ya, mengapa air yang mendidih itu bisa kembali lagi menjadi cair lagi ketika dinginkan. Ya, jelas. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah, mengapa telur yang berubah warna ketika dimasak atau digoreng itu perubahannya itu tidak bisa dibalik kembali. Jadi telur yang sudah digoreng atau dimasak itu tidak bisa berubah lagi menjadi telur lagi ya, telur utuh. Nah, lebih jelasnya kalian bisa perhatikan materi PowerPoint tentang perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Nah, itu pengantar perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika dan kimia adalah dua konsep dasar dalam ilmu pengetahuan yang membantu kita memahami bagaimana zat berubah dan berinteraksi. Memahami perbedaan antara keduanya itu sangat penting untuk mengeksplorasi komposisi dan sifat-sifat bahan. Terus, definisi perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak mengubah sifat dasar suatu zat. Contohnya termasuk perubahan wujud, bentuk, atau keadaan seperti es mencair menjadi air. Perubahan kimia adalah proses di mana suatu zat itu berubah menjadi zat lain dengan sifat yang berbeda. Contohnya ketika besi berkarat atau makanan yang membusuk. Ciri-ciri perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak mengubah sifat dasar suatu zat. Proses ini umumnya dapat dibalik dan tampil dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat mengubah bentuk atau keadaan zat. Jelas ciri-cirinya? Jelas. Nah, tidak mengubah zat itu salah satu ciri perubahan fisika. Perubahan fisika itu tidak mengubah identitas atau sifat kimia zat. Contohnya es yang mencair menjadi air itu tetaplah air ya. Meskipun bentuk fisiknya berubah. Yang tadinya mencair didinginkan jadi beku. Lanjut. Contoh perubahan fisika. Contohnya ada memotong kertas, mencairkan es, menguapkan air. Di sini contoh ini tidak mengubah sifat dasar dari zat tersebut. Ciri-ciri perubahan kimia. Perubahan kimia adalah transformasi yang mengubah identitas suatu zat, menghasilkan zat baru dan sifat yang berbeda. Ciri-ciri ini sangat penting dalam berbagai proses biologi dan industri. Nah, mengubah sifat zat, salah satu ciri perubahan kimia. Perubahan kimia mengubah sifat fisik dan kimia suatu zat. Dalam reaksi ini, atom dan molekul terikat ulang menciptakan senyawa baru dengan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Jadi ketika terjadi perubahan kimia, zat yang lama itu digantikan dengan zat baru. Nah, contohnya ada pembakaran kayu yang menghasilkan abu dan respirasi seluler yang mengubah glukosa menjadi energi dan gas karbon dioksida serta air. Perbedaan antara perubahan fisika dan kimia. Nah, apa sih perbedaan antara perubahan fisika dan kimia?
Memahami perbedaan antara keduanya itu sangat penting ya. Karena keduanya itu memiliki karakteristik yang unik yang mempengaruhi bagaimana kita bisa memahami materi yang ada di sekitar kita. Jadi materi-materi yang ada di sekitar kita itu berbeda ya. Ada yang mengalami perubahan fisika, ada yang mengalami perubahan kimia. Karakteristik perubahan fisika. Jelas ya, tadi di awal dikatakan bahwasanya perubahan fisika itu tidak mengubah identitas atau sifat dasar zat. Baik itu perubahan bentuk, ukuran, wujud. Contohnya adalah es yang mencair. Perubahan kimia. Nah, kalau perubahan kimia itu adalah melibatkan reaksi yang menghasilkan substansi baru atau materi baru dengan sifat yang berbeda. Contohnya pembakaran kayu ya. Tadinya kayu itu padat, gede, ketika dibakar itu akan menjadi abu dan kecil ya. Nah, contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ya. Contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa aja? Ada es yang mencair. Terus? Air ketok. Air menguap, telur dadar, ya. Itu salah satu contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan bentuk. Perubahan bentuk adalah perubahan yang terjadi tanpa mengubah identitas zat tersebut. Contohnya ada tadi tanah liat ya. Tanah liat itu bisa dibentuk dengan berbagai macam bentuk. Tapi tanah liat ya tetap tanah liat meskipun sudah dihias menjadi pot bunga yang indah. Jadi tetap bahan utamanya itu adalah tanah liat. Perubahan wujud melibatkan perubahan zat dari satu fase ke fase lain tanpa mengubah sifat kimia dasar. Contohnya es yang meleleh. Contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada apa aja? Ada apa aja? Ya, kertas yang dibakar. Terus besi berkarat. Terus telur yang digoreng, perubahan kimia ya. Ya, itu contohnya. Nah, perubahan kimia salah satunya dilakukan dengan reaksi pembakaran, yaitu proses kimia yang mana bahan bakar bereaksi dengan oksigen menghasilkan panas dan cahaya. Contohnya pembakaran kayu. Terus proses fermentasi, yaitu reaksi biokimia yang dilakukan oleh mikroorganisme untuk mengubah gula menjadi alkohol atau asam. Contohnya pembuatan roti dan minuman beralkohol. Kesimpulannya, memahami perbedaan antara perubahan fisika dan kimia itu sangat penting dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Nah, kedua perubahan ini, fisika dan kimia, itu memiliki peran dalam berbagai proses alami maupun buatan. Nah, perubahan fisika, ringkasannya ya, perubahan fisika itu perubahan yang tidak mengubah sifat dasar zat, baik perubahan wujud atau bentuk. Kalau perubahan kimia itu melibatkan transformasi menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda. Jelas sampai sini? Insya Allah jelas ya. Nah, pentingnya memahami perubahan fisika dan kimia. Pentingnya apa? Yaitu kita bisa memahami perubahan fisika dan kimia dan mengaplikasikannya dalam ilmu pengetahuan dan dalam kehidupan sehari-hari seperti memasak dan juga dalam kegiatan industri. Oke, selesai. Ada yang ditanyakan tentang penjelasan materi perubahan fisika dan kimia? Insya Allah tidak ya. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok ya. Ibu akan sebutkan nama-namanya. Nanti kalian kalau sudah disebutkan boleh nanti berkumpul sesuai kelompoknya. Yang pertama kelompok 1 ada Airi, Azira, Firda, Khafia, Nuri. Kelompok 2 Iris, Azkia, Gesa, Madu, Ratu. Kelompok 3 Aisyah, Haura, Sahla, Septi, Siva. Kelompok 4 Diva, Kamelia, Adwa, Fatimah, Sarwa.
Silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Diangkat ya. Sudah? Sudah selesai? Sudah? Oke. Sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, Ibu akan jelaskan dulu ya. LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, itu meliputi tiga poin. Yang pertama adalah pengamatan gambar dan peristiwa. Terus yang kedua, eksperimen sederhana. Dan yang ketiga adalah menjawab pertanyaan. Ya. Yang pertama adalah pengamatan gambar dan peristiwa. Nanti disediakan 5 gambar dan kalian bisa mengisi di tabel. Termasuk peristiwa apa dan alasannya apa. Yang kedua adalah melakukan eksperimen sederhana. Yang pertama adalah eksperimen lilin yang dibakar. Dan yang kedua adalah eksperimen membakar kertas. Yang ketiga adalah yang poin C itu adalah menjawab pertanyaan ya. Nanti ada beberapa pertanyaan, silakan kalian jawab dan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Jelas untuk LKPD-nya? Insya Allah. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya. Tiga. Empat. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit. Berarti sampai jam 11.30. Dimulai dari sekarang. Ayo. Diskusikan dengan kelompoknya. Ada yang ditanyakan? Oh, tidak ya. Jelas ya pertanyaannya ya. Ayo. Ini di sini diisi ya, di tabelnya di sini. Ini nomor 1 2 3 ditulis di sini ya. Kalian nulis di situ ya. Ayo. Ayo. Dikerjakan. Ya, di sini nomor 1 gambar apa? Peristiwanya apa? Jenis perubahannya apa? Alasannya apa? Jelas? Nah ya. Ditulis di sini. Ya. Ya. Ini untuk alat percobaannya ya. Ini alat dan bahan untuk percobaannya. Untuk kertasnya
Ini kertasnya buat praktek ya. Ini nanti buat membakar kertasnya ya. Kalau sudah selesai poin A, bisa dilanjut ke poin B ya. Sudah selesai poin A? Sudah. Sini. Yang pertama, lilin yang dibakar ya. Sudah? Sini. Kalian perhatikan lilin yang dibakar, apakah terjadi perubahan atau tidak? Kelompok 3 udah? Sudah selesai? Kelompok 4 masih poin A, poin B. Sudah. Nah, silahkan kalian lakukan eksperimen sederhana ya, yaitu lilin yang dibakar dan kertas yang dibakar. Kalian amati hasil perubahannya seperti apa dan kalian simpulkan ya kesimpulan dari eksperimen yang kalian kerjakan. Jangan lupa hasilnya ya. Nah, ditulis di sini hasilnya ya. Ditulis kesimpulannya apa. Ya. Ya. Ini yang C, ini kesimpulan akhirnya apa? Dari poin A, B, C, itu kegiatannya apa? Nanti disimpulkan. Sudah? Ya, kalau sudah hasil pengamatannya apa? Ditulis. Sudah. Kalau sudah ditiup lagi lilinnya ya. Kelompok 1. Oke, jangan main api udah kalau udah ditiup. Nah, udah. Dah. Kalau sudah hasilnya ditulis. Jangan lupa ditulis sama kesimpulannya. Ayo ditulis di sini. Tulis di sini. Nah. Ditulis, dah? Hasilnya? Ya. Udah, jangan main api, nak. Udah? Diskusikan dengan kelompoknya ya. Kalau udah selesai eksperimennya dimatikan. Biar tidak kena tangan nanti. Matiin. Udah matiin. Kalau udah selesai matikan ya. Biar tidak kena tangan. Dah. Ditulis hasil pengamatannya. Waktunya 5 menit lagi. Ayo. Ayo semangat. Ayo, udah selesai? Kenapa? Ayo. Kalau sudah selesai poin B, bisa dilanjut ke poin C ya. Boleh poin C.
Sudah kelompok 1? Sedikit lagi. Kelompok 2? Lagi. 3, kelompok 3 udah belum? Sedikit lagi sama. Kelompok 4? Sudah selesai. Oke, sambil menunggu yang lain, kelompok yang lain yang udah selesai bisa diperiksa lagi ya. Dicek lagi LKPD-nya sudah benar atau belum. Ayo. Nuri. Ayo biasa. Hafia. Udah? Udah. Udah, Bu. Ada sungguhnya, Bu. Udah. Disimpan ya. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan kalian tunjuk wakil dari kelompok masing-masing satu orang untuk mempresentasikan ke depan. Kelompok 1 siapa? Firda. Kelompok 2? Kia. Kelompok 3? Siva. Kelompok 4? Siva. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan, kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian. Firda. Boleh. Salam, perkenalkan dari kelompok, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda, perwakilan dari kelompok 1. Ya. Saya akan Mempresentasikan tentang lihatnya ke depan tentang LKPD. Perubahan fisika dan kimia. Ya. Ya, langsung poin A, tabelnya, hasilnya. Air menguap. Jenis perubahannya yaitu perubahan fisika. Alasannya karena perubahan fisika dapat kembali ke bentuk semula atau reversibel. Besi berkarat. Jenis perubahannya yaitu perubahan kimia. Alasannya karena perubahan kimia tidak dapat kembali ke semula dan irreversibel. Kertas dibakar. Jenis perubahannya perubahan kimia. Alasannya karena perubahan kimia disertai perubahan warna, suhu, bau, pembentukan gas, dan endapan. Es mencair. Jenis perubahannya perubahan fisika. Alasannya tidak terbentuknya zat baru. Lilin meleleh. Jenis perubahannya perubahan fisika. Alasannya tidak terbentuk zat baru. Eksperimen 1. Membakar kertas. Pengamatan ketika kertas dibakar akan berubah menjadi abu. Kesimpulannya, kertas dibakar menjadi abu dan tidak bisa kembali seperti semula karena kertas dibakar merupakan perubahan kimia. Eksperimen kedua, membakar lilin. Hasil pengamatan, ketika lilin dibakar akan berubah menjadi cair. Kesimpulannya,
lilin mencair tapi bisa kembali seperti semula atau membeku kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang poin C belum? Yang poin C, apa perbedaan utama antara perubahan fisika dan kimia? Jawabannya, fisika tidak terbentuk zat baru dan kimia bisa terbentuk zat baru. Ya. Pertanyaan kedua, berdasarkan eksperimen, manakah yang termasuk perubahan fisika dan kimia? Fisika, lilin dibakar, kimia, kertas dibakar. Ya. Pertanyaan ketiga, mengapa pembakaran kertas termasuk perubahan kimia? Jawabannya, karena perubahan tidak dapat kembali ke bentuk semula karena dapat disertai perubahan warna, suhu, bau, pembentukan gas, atau tindakan. Oke, terima kasih buat kelompok 1, tepuk tangan. Oke, lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia, saya perwakilan dari kelompok 2. Ujinya saya di sini, saya akan mempresentasikan LKPD. Terus? Ya, langsung. Pengamatan gambar dan peristiwa. Peristiwa air menguap, jenis perubahan fisika. Alasannya dapat berubah kembali menjadi air. Peristiwa besi berkarat, jenis perubahannya kimia. Alasannya tidak dapat berubah bentuk. Peristiwa kertas dibakar, jenis perubahannya kimia. Alasannya dapat berubah menjadi abu. Peristiwa es mencair, jenis perubahannya fisika. Alasannya dapat berubah kembali ke bentuk semula. Peristiwa lilin meleleh, jenis perubahannya fisika. Alasannya dapat berubah kembali menjadi lilin aktivitas. Ya. Langsung kedua. Eksperimen pertama. Ya. Eksperimen pertama membakar kertas. Langkah-langkahnya. Boleh. Langkah-langkahnya, nyalakan api lalu bakar kertas tersebut. Pengamatan berubah menjadi abu. Kesimpulan tidak dapat berubah kembali ke dalam bentuk semula. Eksperimen kedua membakar lilin. Langkah-langkahnya, nyalakan lilin memakai api. Hasil pengamatan lilin meleleh. Kesimpulan dapat berubah kembali menjadi lilin letus. C. Jawab pertanyaan. 1. Yang lain perhatikan ya, kelompok lain. Apa perbedaan utama Madu. antara perubahan fisika dan kimia? Ratu. Jawabannya, kimia tidak dapat berubah kembali menjadi semula dan fisika dapat berubah kembali menjadi semula. 2. Berdasarkan eksperimen, manakah yang termasuk perubahan fisika dan kimia? Jawabannya, lilin termasuk perubahan fisika dan kertas dibakar termasuk perubahan kimia. Ya, mengapa pembakaran kertas termasuk perubahan kimia? Jawabannya, karena tidak dapat berubah kembali menjadi semula. Udah? Kesimpulannya udah? Ya, kesimpulan. Kimia dan fisika memang penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ya. fisika bisa kembali ke semula dan kimia tidak bisa kembali ke semula. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3. Siva, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD tentang perubahan fisika dan kimia. Poin A. Pengamatan gambar dan peristiwa. Peristiwa 1 yaitu air mendidih. Jenis perubahannya fisika. Alasannya dapat kembali ke bentuk semula dan tidak berubah zat Ayo. dan tidak. Yang lain perhatikan ya. Peristiwa 2 besi berkarat. Jenis perubahannya kimia. Alasannya disertai perubahan warna, bau, gas, dan tindakan. Ya. Peristiwa 3 kertas dibakar.
Jenis perubahannya kimia, alasannya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Peristiwa 4, es mencair. Jenis perubahannya fisika, alasannya dapat kembali ke bentuk semula. Peristiwa yang terakhir yaitu lilin meleleh. Jenis perubahannya yaitu fisika, alasannya hanya melibatkan perubahan fisik seperti perubahan bentuk, ukuran, atau wujud. Poin B. Eksperimen sederhana. Eksperimen pertama, membakar kertas. Pengamatan, kertas yang dibakar berubah menjadi abu. Kesimpulannya, kertas yang sudah dibakar akan berubah menjadi abu dan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Eksperimen 2, membakar lilin. Hasil pengamatan, lilin yang dibakar menjadi leleh. Kesimpulannya, jika lilin dibakar, maka lilin akan meleleh, tetapi dapat berubah kembali ke bentuk semula karena hanya melibatkan perubahan fisik. Saya jawab pertanyaan. 1. Apa perbedaan utama antara perubahan fisik dan kimia? Jawabannya yaitu jika perubahan fisika tidak terbentuk zat baru dan dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perubahan kimia dapat terbentuk zat baru dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ya. 2. Berdasarkan eksperimen, manakah yang termasuk perubahan fisika dan kimia? Perubahan fisikanya yaitu lilin yang dibakar kemudian meleleh. Perubahan kimianya yaitu kertas yang dibakar. 3. Mengapa pembakaran kertas termasuk perubahan kimia? Jawabannya, karena tidak dapat kembali ke bentuk semula dan berubah warna menjadi abu. Kesimpulannya, perubahan kimia merupakan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Contohnya yaitu kertas yang dibakar. Sedangkan perubahan kimia yaitu fisika, yaitu zat yang tidak menghasilkan zat baru, hanya mengubah wujud fisik seperti bentuk, ukuran, atau keadaan zat. Ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Dan yang terakhir, perwakilan kelompok 4. Diva, silakan ke depan. Madu. Yang lain boleh perhatikan. Ya. Diperhatikan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita. Saya perwakilan dari kelompok 4, yang mana anggota kelompok 4 ada Adwa, Nuri, Amelia, dan Stella. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang perubahan fisika dan kimia. Materi poin A, pengamatan gambar dan peristiwa. Peristiwa yang pertama yaitu air menguap. Jenis perubahannya fisika, alasannya karena tidak terbentuk zat baru. 2. Peristiwa besi berkarat. Jenis perubahannya kimia, alasannya karena disertai perubahan warna dan bau. Peristiwa ketiga, kertas dibakar. Jenis perubahannya kimia. Apa alasannya? Alasannya yaitu karena menghasilkan zat baru dan tidak bisa kembali ke zat semula. Peristiwa keempat, es mencair. Jenis perubahannya fisika, karena hanya melibatkan perubahan fisik dan tidak terbentuk zat baru. Peristiwa kelima, lilin meleleh. Jenis perubahan fisika, alasannya karena tidak terbentuk zat baru. Poin kedua, eksperimen sederhana. Eksperimen pertama yaitu membakar kertas. Hasil pengamatannya, setelah kertas dibakar, kertas berubah menjadi hancur dan menjadi abu. Kesimpulannya, ketika kertas yang awalnya berwarna putih dan utuh, kertas tersebut setelah dibakar menjadi hancur dan berubah menjadi abu.
Eksperimen kedua, membakar lilin. Hasil pengamatan. Setelah lilin dibakar, lilin menjadi cair dan hanya berubah bentuk saja. Tetapi ia masih satu zat, yaitu lilin. Kesimpulannya, ketika lilin dibakar, lilin akan menjadi cair dan berubah bentuk, tetapi masih zat yang sama. Poin ketiga. Apa perbedaan utama antara perubahan fisika dan kimia? Perubahan fisika Satu, hanya dua. bentuk, tetapi perubahan fisika melibatkan perubahan bentuk dan atau ukurannya, tetapi masih zat yang sama, tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia disertai perubahan warna, suhu, bau, dan pembentukan gas atau endapan, tetapi ia menghasilkan zat baru dan tidak dapat kembali ke zat semula. Pertanyaan nomor 2. Berdasarkan eksperimen, manakah yang termasuk perubahan fisika dan kimia? Jawabannya, perubahan fisika yaitu lilin yang dibakar, dan perubahan kimia kertas yang dibakar. Nomor 3. Mengapa pembakaran kertas termasuk perubahan kimia? Karena pembakaran kertas masuk ke dalam ciri-ciri perubahan kimia, yaitu terbentuk zat baru. Dan awalnya kertas yang awalnya putih dan Bersih, ya. dia menjadi warna abu dan hancur. Terus tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kertas yang sudah menjadi abu, kertas tersebut tidak bisa kembali menjadi kertas Utuh. semula seperti ini. Ya. Dapat disertai perubahan warna, yaitu awalnya kertas warna putih menjadi warna abu. Kesimpulannya, perubahan fisika dan kimia dapat kembali ke bentuk semula, tetapi masih zat yang sama. Contohnya, kertas yang disobek, ia masih menjadi kertas, tapi ia hanya berubah bentuk saja, tidak kembali sempurna seperti ini. Ya. Lalu perubahan kimia yaitu kertas yang Bakar. tidak dapat kembali ke bentuk semula dan menghasilkan dan disertai perubahan warna, suhu, dan bau, pembentukan gas atau endapan. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, sebelum dilanjut, kita ice breaking dulu. Berdiri semuanya. Oke, berdiri semuanya. Cluenya, kalau saya bilang apel, apel itu berdiri, ya. Kalau jeruk itu duduk, ya. Ya, duduk di kursi. Misalkan saya bilang jeruk. Belum. Ya, kalau saya bilang jeruk, duduk. Kalau saya bilang apel, ya, jelas ya? Nah, kalau yang kalah nanti di ke depan. Kita mulai. 1, 2, 3. Apel. Jeruk. Jeruk. Apel. Apel. Jeruk. Oke, bisa semua ya? Masih ingat tepuk IPA? Masih. Kita tepuk IPA dulu ya, biar kita seger lagi. Tepuk IPA. Ingin tahu? Pasti coba. Aku bisa. Yes. Oke, masih semangat? Masih ya. Oke, dari kegiatan kita hari ini ya, kita bisa review ya. Kita review pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang materi perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika adalah kelompok 4. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru, hanya mengubah bentuk fisik seperti bentuk ukuran dan keadaan. ya, bentuk fisik dan ukuran saja.
Perubahan kimia kelompok 1. Perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Ya, merubah zat asal menjadi zat baru. Contoh perubahan fisika kelompok 3. Tidak berbentuk Contohnya, contoh perubahan fisika apa? es mencair menjadi air. Ya, perubahan kimia kelompok 2. Es dibakar menjadi abu. Oke, itu contoh dari perubahan fisika dan kimia. Ya, masih banyak lagi contoh perubahan fisika dan kimia yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari. Contoh perubahan fisika, tadi ada es mencair. Lilin itu meleleh ya, bukan mencair. Tadi ada yang salah sebut lilin itu mencair, padahal lilin itu meleleh. Terus air menguap. Nah, itu salah satu contoh dari perubahan fisika. Terus contoh lagi perubahan kimia ada pembakaran kayu, kertas yang dibakar, telur yang digoreng, terus besi berkarat dan masih makanan basi. Jadi masih banyak lagi yang lainnya. Terus untuk lebih memahami lagi, untuk memahami materi perubahan fisika dan kimia, Ibu akan membagikan soal post-test ya, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian. Di sini Ibu siapkan post-test sebanyak 10 soal ya. 10 soal, ada pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Ya, untuk pilihan ganda itu ada 5 soal, isian singkatnya ada 5 soal, dan uraian juga ada 5 soal. Jadi totalnya itu ada 15 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sisanya. Oke, silakan kalian kerjakan. Waktunya 10 menit. Silakan kalian kerjakan. Ya. Dikerjakan. Kerjakan ya. Waktunya 10 menit. Ayo. Nomor 15 sama. Kenapa? Ini membuat teh. Ini sama ini beda lagi. Beda. Kalau yang ini membuat teh dari air panas, jadi tehnya dimasukin ke air panas. Nah, kalau teh celup, pernah bikin teh celup? Nah, itu jelaskan prosesnya ya. Untuk nomor 15, kalian jelaskan prosesnya. Langkah-langkahnya ya. Ya, mana? Ini kelompok berapa? Sini ya tuh. Duduknya yang benar. Pulpennya mana, Pulpen? Kita kumpulkan ya untuk alat praktikumnya. Lilinnya mana, Nak?
Oke, dikerjakan waktunya 10 menit. Ayo. Ditulis ya. Di kertasnya langsung. Ya. Nah. Jangan lupa namanya di atas ya. Waktunya 5 menit lagi. Sudah? Sudah? Sudah. Oke, yang sudah bisa dikumpulkan. Dikumpulkan ke depan. Oke ya. Sudah selesai post-testnya. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika
Hmm? Seru? Seru enggak? Seru ya. Apakah ada hal yang paling berkesan ketika kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini? Praktek kelompok 4 apa? Hal yang berkesan? 3? Mengisi Misalnya KPD. Kelompok 2? mengisi soal. Apa yang paling berkesan? Praktek sama. Kelompok 1? Oh, praktek ya. Karena di sini kalian melakukan praktek sederhana ya, atau eksperimen sederhana, yaitu tadi apa? Membakar lilin dan membakar kertas. Nah, dalam pembelajaran hari ini, apa yang menurut kalian sulit? Kelompok 4. Soal sulit? Kelompok 3? Soal. Mengisi soal sama. Soalnya sulit? Masa gampang juga ya. Kan kalian sudah belajar tentang materi perubahan fisika dan kimia. Apakah penjelasannya kurang jelas? Kurang jelas ya. Nah, bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan tersebut? Kan kesulitan kalian itu di soal. Nah, apa yang kalian lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Oh, kalian diskusi dengan kelompok. Dengan kelompok untuk diskusi ya. Nah, manfaat. Apa manfaat yang kalian peroleh dari kegiatan pembelajaran hari ini? Dari kelompok 1. Kita bisa mengetahui apa itu fisika dan Perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, ada lagi? dan kita tahu bagaimana kita bisa membahas kita bisa mengaplikasikan. Ya, manfaatnya itu ya, salah satunya. Kelompok 2. Kita bisa lebih tahu pengertian dari fisika dan Ya, perubahan fisika dan perubahan kimia. Terus ada lagi? Ya, kelompok 3. kita bisa tahu contoh-contoh kimia dan fisika. Ya. Ada lagi? Juga kita bisa membedakan perubahan fisika dan kimia. Kelompok 4. Kita bisa membedakan perubahan fisika dan kimia di dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya kalian bisa belajar untuk presentasi ke depan untuk melatih percaya diri ya. Oke. Nah, sekarang penentuan kelompok dengan kinerja yang baik. Nah, siapa kira-kira kelompoknya?